Guys, ada satu kisah heroin TNI yang telah dicipta oleh Angkatan Bersenjata di Indonesia. Satu di antara kisahnya, prajurit TNI ini telah sempat dikatakan gila. Di mana aksi dia ini dikatakan gila dapat menyelamatkan tentera Denmark. Di mana kalau kita tengok semasa TNI Indonesia bergabung dengan tentera Denmark semasa bertugas di perdamaian di Lebanon. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Bagi subscriber ataupun bagi viewer-viewer yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Bagi subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton, untuk menyokong Musa bin Muhammad Darin Channel, ataupun subscriber kepada viewer-viewer yang sentiasa menonton, yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihidarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan bagi sedikit video reaction kalau kita tengok di channel Inside Militer. Kalau kita tengok judul video dia buat kita rasa kagum. Kalau kita tengok di mana judul video dia, aksi hero TNI benar-benar gila dan hebat ini bikin kagum tentera Amerika. Mantap. Dimana kalau kita tengok durasi video ni adalah panjang, dalam 6 minit. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Mungkin ramai di antara kita yang belum lagi menonton video ini, seperti aku pun baru saja menonton video ini, baru saja tahu. Tapi apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit cerita kita mengenai video kita pada hari ini. Jom guys. Inside Militer. Ada saja kisah heroik yang diciptakan Angkatan Bersenjata Indonesia. Bila bukan di dalam negeri, ada juga aksi heroik Tentara Nasional Indonesia di luar negeri. Satu di antaranya kisah prajurit TNI satu ini yang sempat dikatakan gila karena menyelamatkan tentara Denmark. Nama harum prajurit TNI di kancah internasional dalam tugas PBB kembali ditorehkan. Adalah pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon, UNIFIL, yang kembali dipuji pasukan dari negara lain karena keberaniannya. Ia adalah Sersan Kepala Pasukan atau Serkaspas Abdullah Lubis, prajurit Batalion Komando Yonko 462 Paskas atau Pulanggeni Pekanbaru. Dia disebut gila oleh para prajurit dari negara lain selama bertugas di Lebanon. Saya disebut tentara Amerika sebagai prajurit crazy, tentara gila, kata Serka Abdullah Lubis saat bincang-bincang dengan penulis pada Selasa 18 Oktober 2016 lalu di markas Yonko 462 Paskas. Lubis demikian ia dipanggil kawan-kawannya menceritakan kenapa julukan itu disematkan ke dirinya saat menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, November 2009 sampai 2010. Ia bersama timnya ditempatkan di daerah bernama Asid Al-Qusairi. Pasukan perdamaian PBB asal Indonesia diawali dengan pengiriman Garuda 23A. Di dalamnya terdapat anak pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono. Lubis tergabung dalam pasukan Garuda 23D di Asid Al-Qusairi. Sebelum pasukan Garuda masuk, sudah ada pasukan dari negara lainnya. Sayangnya mereka ini tak menyatu dengan masyarakat sekitar, ditambah lagi pasukan tersebut berasal dari bukan negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, kata penyandang kualifikasi Jam Master ini. Bagi Bintara Operasi Yonko 462 Paskas atau Pulanggeni Pekanbaru ini, berbagai upaya pendekatan dilakukan mulai dari menyerahkan bantuan komputer, buku, mainan hingga kemasyarakatan lainnya. Setelah 4 bulan kita di sana, warga merasa nyaman. Biasanya cuek, apatis dengan kedatangan TNI. Mereka responsif, kata prajurit yang pernah dinas di Papua ini. Keuntungan sebagai sesama muslim inilah kemudian memudahkan tugas-tugas pasukan Garuda di Lebanon, termasuk saat menyelamatkan dan evakuasi 2 prajurit tentara Denmark
yang masuk ke dalam jurang bebatuan kedalaman 100 meter. Nekat selamatkan tentara Denmark saat itu, Kenang Abdullah Lubis. Sebagai komandan regu atau danru, diperoleh informasi ada seorang prajurit Unifil dari Denmark mengalami kecelakaan masuk jurang di daerah Ganduria. Setelah lakukan koordinasi dengan markas, ia dan regunya diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi sudah ada pasukan Amerika Serikat, Lebanon, dan negara lainnya. Mereka hanya melihat-lihat saja dari atas jurang, sedangkan tentara Denmark satu tersangkut di kedalaman 50 meter, satu lagi di 100 meter, kata Abdullah Lubis. Usai mempelajari jurang dan kedalaman, bersama seorang marinir Indonesia, Abdullah turun tanpa menggunakan tali dan alat-alat bantu lainnya. Perlahan-lahan batu-batu cadas yang tajam berhasil dilewati dan tiba di kedalaman 50 meter. Saya lihat dan cek denyut nadinya sudah tak ada lagi berdenyut. Tentara Denmark ini sudah meninggal. Saya bungkus dengan pakaiannya, kemudian kirim titik koordinat ke markas evakuasi menggunakan helikopter. Kenang pemilik brevet tembak mahir ini. Melihat aksi nekat kedua prajurit TNI itu, membuat nyali tentara Amerika Serikat ciut. Anda tentara gila, kata tentara tersebut kepada Abdullah seusai mengevakuasi dua tentara Denmark yang jatuh dari dasar jurang. Saat ditanyakan kenapa ia nekat turun ke jurang tanpa tali, Abdullah menjelaskan ia seorang tentara dengan kualifikasi Kombat SAR atau SAR tempur. Dengan kualifikasi tersebut, ia sudah diperhitungkan medan sebelumnya turun ke jurang. Abdullah mengatakan semula ia memperkirakan tentara Denmark yang jatuh tersangkut di kedalaman 50 meter bakal selamat. Ternyata justru kawannya berada di dasar jurang. Kedua tentara itu dari Kesatuan Zeni Denmark, lebih banyak Zeni. Mereka yang bangun bunker dan camp Unifil di Lebanon, jelas Abdullah Lubis. Usai membungkus tubuh tentara Denmark tersebut dengan pakaiannya sendiri sambil menunggu helikopter tiba, ternyata sudah didahului ambulans tentara Indonesia. Akhirnya para medis Indonesia turun ke jurang bawa tandu dengan mengikuti langkah dan jejak Lubis. Ia memperkirakan dengan kondisi truk yang sudah hancur lebur, tentara Denmark di dasar jurang juga akan bernasib serupa seperti kawannya tewas. Ternyata prediksi itu salah saat Lubis dekati prajurit tersebut masih hidup. Saya hampiri ternyata masih hidup. Kirim koordinat dan infokan masih selamat. Sebelum bantuan Indonesia datang, dari jalan lain telah datang ambulans dari Prancis. Dengan mengambil jalan memutar dan evakuasi korban selamat, bangganya prajurit Denmark itu hingga kini masih hidup, kenang Abdullah Lubis dengan tersenyum. Selang 3 hari usai penyelamatan dan evakuasi dua prajurit Denmark tersebut, Abdullah Lubis dan timnya kemudian diberikan penghargaan dalam sebuah upacara di markas Unifil. Kami memperoleh penghargaan dari Denmark, diserahkan oleh Dankomart, serta dan Satgas Garuda. Letkol Inf Andi Perdana Kahar, kata Lubis. Sementara itu, Komandan Yonko 462 Paskas atau Pulang Geni, Mayor Pasruli Arifian, mengatakan tugas apapun bagi prajurit adalah suatu kehormatan dan kebanggaan, termasuk tugas operasi perdamaian. Tetap pertahankan prestasi tersebut demi kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Saya juga pernah ikut misi tahun 2010 sampai 2011 sebagai military observer di Kongo selama setahun, kata lulusan AAU ini. Ruli mengakui hanya prajurit Indonesia saja yang mau bekerja tanpa pamrih. Inilah menjadi alasan kenapa nama Indonesia untuk pasukan perdamaian PBB tetap harum. Mantap loh guys. Sikap tuh sebenarnya, sikap, attitude. Mantap guys. Kalau kita tengok video tadi sebenarnya di mana ada satu misi PBB di Lebanon, di mana kalau kita tengok negara-negara yang terlibat pada ketika itu Indonesia, Amerika Syarikat dan juga Denmark. Mungkin ada lagi beberapa negara yang lain. Kalau kita tengok semasa misi itu berjalan, kita pendekkan cerita di mana semasa tentera Denmark itu jatuh ke dalam satu jurang, kalau tidak silap dalam 50 ataupun 60 meter ke dalam dasar laut. Tapi bukan di laut. Kalau kita tengok dia jatuh dalam satu jurang yang memang cukup dalam guys. Semasa kejadian itu sebenarnya ramai lagi tentera-tentera daripada negara Amerika Syarikat sendiri, tentera daripada Denmark sendiri pun ada pada ketika itu. Dan pada ketika itu kalau kita tengok tentera daripada Indonesia, si Abdullah Lubis ini tanpa memikir panjang. Dan kalau kita tengok apabila dia tengok saja kawan dia, iaitu tentera daripada Denmark itu terjatuh, kalau kita pandang pun memang confirm lah mati sudah ni. Tapi
Abdullah Lubis tidak memikirkan mati ataupun hidup, dia turun tanpa menggunakan alat bantuan tali. Pasal itulah tentera Amerika Syarikat sendiri berkata bahawa tentera si Abdullah Lubis ini gila. Aksi yang cukup gila, guys. Dia turun dengan ketinggian 50 meter. Lepas tu dengan batu yang cukup jurang, cukup tinggi, dia turun sampai di bawah sekali. Dia pun menyelamatkan tentera Denmark itu setelah sampai di bawah sekali. Selepas tu apabila Abdullah Lubis ini sampai di bawah, dia mengangkat tentera daripada Denmark itu untuk naik ke atas. Dan selepas itu mereka pun panggil ambulans dan menghantar tentera daripada Denmark itu ke markas untuk mendapat rawatan susulan. Yang paling mengagumkan, Abdullah Lubis ini sempat menyelamatkan tentera Denmark ini daripada mati. Kalau dia ketika itu, kalau dibiarkan sahaja dalam satu jangka masa yang panjang, sudah pasti tentera daripada Denmark itu akan mati begitu saja. Tetapi dengan sikap keberanian, dengan sikap attitude yang membawa nama bangsa Indonesia, Abdullah Lubis sanggup untuk turun dengan ketinggian yang begitu cukup tinggi tanpa ada sebarang bantuan tali ke apakah. Dia turun dan menyelamatkan tentera Denmark itu. Dan kalau kita tengok selepas selang daripada 2-3 hari selepas Abdullah Lubis menyelamatkan tentera Denmark, selepas itu komander tertinggi daripada tentera Denmark pun datang ke markas itu dan membuat penghargaan kepada si Abdullah Lubis kerana menyelamatkan tentera daripada Denmark. Mantap lah, guys. Jadi betul lah, guys, sebenarnya kemana sahaja kita, walaupun kita ikut misi apa sekalipun, kita buat latihan bersama dengan negara mana sekalipun, apabila kita memakai logo, lebih-lebih lagi kita memakai logo negara kita, sebenarnya kita membawa nama negara kita di persada dunia. Segala apa yang kita lakukan sebenarnya diperhatikan oleh sesiapa pun apabila kita keluar daripada negara kita. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah Lubis. Dan kalau kita tengok sebenarnya si Abdullah Lubis ni dia merupakan kepala pasukan Tilian Komando Yonko 462 yang bertugas masa misi PBB bertempat di Lebanon. Wah, mantap, guys. Okey, guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey, guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.